Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ya materi tentang dokumen ekspor. Nah, jadi dokumen ekspor itu adalah dokumen resmi yang digunakan dalam kegiatan ekspor impor atau ya dalam kegiatan pengiriman barang dari satu negara ke negara lain. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti transaksi, syarat administrasi, dasar kepabeanan, serta alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Dokumen ekspor biasanya terbagi ke dalam dokumen utama dan dokumen pendukung. Salah satu dokumen utamanya itu ya adalah yang pertama itu commercial invoice atau faktur perdagangan. Nah, berikut adalah contoh daripada commercial invoice. Yang pertama di sini tertulis siapa seller atau eksportir, penjual. Seller itu penjual, berarti eksportirnya. Kemudian di bawahnya sold to, dijual kepada siapa? Berarti dijual kepada importir atau pembeli. Baru kemana dikapalkan? Tujuan pengiriman ya, ship to, tujuan pengapalan atau pengiriman. Kemudian di sini ada sebelum masuk ini invoice number ya, nomor daripada invoice ini, kemudian tanggal berapa. Kemudian customer reference number kalau ada ya, nomor reference customer kalau ada tulis di sini, kemudian tanggal berapa. Baru term of sale, syarat penjualan, dan term of payment atau syarat pembayaran. Nah, ini akan kita terangkan di bawah ini ya, setelah ini. Kemudian currency of settlement, yaitu dalam mata uang apa nanti pembayaran dilakukan dalam mata uang apa. Kemudian mode of shipment, yaitu jenis pengapalannya, pengirimannya, jenis pengiriman dengan kapal. Kemudian ini nomor bill of lading, yaitu nomor pengiriman ya, nomor pengiriman. Atau AWB, airway bill. Jadi bill of lading ini kalau dikirim melalui laut, sedangkan AWB atau airway bill itu kalau dikirim melalui jalur darat. Jalur udara. Airway bill, jalur udara. Kemudian sini ada quantity banyaknya. Kemudian product description atau deskripsi produk and harmonious code, yaitu kode tarif ya, kode tarif yang kemarin sudah Bapak jelaskan ya, harmonious code. Nah, kemudian di sini adalah unit of measure, berapa kuantitasnya, baru unit price, harga per unit, baru total price. Nah, sekarang kita akan bergerak dulu menjelaskan tadi term of sale dan term of payment. Time of sale atau syarat penyerahan barang. Time of sales adalah ketentuan yang mengatur pembagian biaya, resiko, dan tanggung jawab antara penjual, eksportir, dan pembeli atau importir dalam hal pengiriman barang. Time of sale biasanya menggunakan standar internasional dari International Chamber of Commerce yang disebut dengan Incoterm. Nah, ini kemarin udah Bapak jelaskan. Artinya menjelaskan siapa yang menanggung biaya transportasi, siapa yang mengurus dokumen ekspor impor, dan di titik mana resiko berpindah dari penjual ke pembeli. Bapak ulangi,
Time of sale itu menjelaskan siapa yang menanggung biaya transportasi, kemudian siapa yang mengurus dokumen ekspor impor, dan di titik mana resiko berpindah dari penjual ke pembeli. Contoh time of sale yang sering digunakan yaitu ex-work, di mana barang diserahkan di gudang penjual. Semua biaya dan resiko ditanggung oleh pembeli. Kemudian FOB atau free on board, yaitu penjual menanggung biaya sampai barang dimuat di kapal, free on board. Kemudian CFR, cost and freight, yaitu penjual membayar biaya pengiriman sampai ke pelabuhan tujuan, yaitu penjual membayar biaya pengiriman sampai ke pelabuhan tujuan. Kemudian selanjutnya CIF atau cost insurance freight, penjual membayar biaya pengiriman ditambah asuransi. Selanjutnya DAP, deliver at place, yaitu penjual mengirim barang sampai di tempat tujuan. Nah, ini adalah contoh time of sales yang sering digunakan. Diagram sederhana berikutnya, diagram sederhana perpindahan risiko. Dari pabrik dikirim ke pelabuhan asal, port destination, kemudian naik ke kapal, kemudian ke pelabuhan tujuan, kemudian masuk ke gudang importir. Nah, inilah diagram sederhana perpindahan resikonya. Resiko pindah secara FOB itu mulai dari pabrik tadi nih ya. FOB tadi penjual menanggung yang ini ya, menanggung biaya sampai barang dimuat di kapal. Berarti hanya sampai sini. Menanggung biaya dimuat di kapal. Nah, sampai sini dia berarti ya. Resiko berpindah setelah barang itu dimuat di kapal. Nah, ini dia. Ya. Jadi disinilah nih ya, barang dimuat di kapal, free on board ya. Nah, jadi resiko berpindah setelah barang dimuat di kapal. Nah, risiko terhadap keutuhan dan kesempurnaan barang itu setelah masuk di kapal sudah berpindah ke pembeli. Nah, itu. Jadi mulai dari pabrik, eksportir, dikirim ke pelabuhan asal, terus naik ke atas kapal. Nah, di sini masih resiko ditanggung oleh penjual atau eksportir. Setelah barang naik di kapal, dalam pengiriman ke pelabuhan tujuan, itu sudah resikonya ditanggung oleh pembeli atau importir. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Resiko terhadap keselamatan dan keutuhan barang ya. Misalnya kapal tenggelam, kemudian kapal dibom rudal, kapal terbakar, nah itu resikonya. Jadi barang jadi rusak atau barang terlambat sampai, ya itu banyak resiko ya. Contoh jika menggunakan FOB ya. Eksportir menanggung biaya sampai barang masuk kapal. Setelah itu resiko ditanggung importir. Nah itu ya. Cukup jelas ya. Kemudian term of payment atau syarat pembayaran. Term of payment adalah cara atau mekanisme pembayaran yang digunakan oleh importir kepada eksportir dalam transaksi perdagangan internasional. Term ini mengatur kapan pembayaran itu dilakukan, bagaimana cara pembayaran, dan melalui bank mana atau langsung. Term of payment, syarat pembayaran. Jenis term of payment dalam ekspor yang pertama itu advance payment, yaitu pembeli membayar sebelum barang dikirim atau pembayaran di muka.
Kemudian letter of credit, pembayaran dijamin oleh bank. Nah, ini akan kita bahas nanti dalam bab tersendiri. Kemudian documentary collection, bank hanya sebagai perantara dokumen. Selanjutnya open account, barang dikirim dulu, pembayaran kemudian. Dan terakhir consignment, pembayaran setelah barang terjual. Nah, dari kelima jenis ini yang paling sering dipakai itu adalah letter of credit. Makanya Bapak tandai karena akan kita jelaskan nanti dalam bab tersendiri. Berikut skema sederhana pembayaran ekspor. Nah, kalau advance payment itu importir bayar dulu kepada eksportir, baru eksportir kirim barang. Kalau letter of credit, importir menghubungi bank atau membuat surat permohonan LC kepada bank, kemudian bank mengeluarkan LC yang ditujukan ke bank eksportir, kemudian bank eksportir membayar kepada eksportir, kemudian eksportir akan mengirim barang. Kalau open account, eksportir kirim barang dulu ke importir, setelah sampai di tangan importir, kemudian importir baru melakukan pembayaran. Berikutnya perbedaan time of sale dan time of payment. Kalau time of sales dia fokusnya penyerahan barang, kalau time of payment dia cara pembayaran. Kemudian kalau time of sale dia mengatur biaya, resiko dan transportasi. Kalau time of payment dia mengatur waktu dan metode pembayaran. Selanjutnya standar ya, kalau time of sale standarnya Incoterm. Kalau time of payment, standarnya adalah praktik perbankan internasional. Time of sale, contohnya adalah FOB, CIF, XWOX. Sedangkan contoh dari time of payment adalah LC dan advance payment. Contoh dalam kontrak ekspor. Misalnya dalam kontrak tertulis, time of sale FOB Belawan Port Indonesia. Time of payment irrevocable LC at site. Artinya, penjual bertanggung jawab FOB tadi ya nih. Free on board sampai barang dimuat di kapal ya. Penjual bertanggung jawab sampai barang naik kapal di pelabuhan Belawan. Nah ini ya. Penjual bertanggung jawab sampai barang naik kapal di pelabuhan Belawan. Karena disebutkan sini FOB Belawan Port ya, Indonesia. Kemudian pembayaran dilakukan melalui LC yang dibayar segera setelah dokumen lengkap. Nah itu artinya ya. Kalau ada dalam kontrak ekspor seperti ini, time of sale-nya FOB Belawan Port Indonesia dan time of payment-nya irrevocable LC at site. Kesimpulan, time of sale adalah mengatur pengiriman dan tanggung jawab barang. Sementara time of payment adalah mengatur cara dan waktu pembayaran. Keduanya sangat penting untuk menghindari sengketa dalam perdagangan internasional. Nah ini contoh yang lain daripada commercial invoice ya. Nah, jadi di sini adalah shipper atau eksportir yaitu Skyline Solution dari Mumbai, Maharashtra, India ya. Dengan pembelinya consignee ini adalah importir, consignee Global Tech Consulting Innovation Boulevard Berlin, Jerman ya. Pembeli atau importirnya dari Jerman. Ini invoice number tertanggal 10 Agustus 2025, country of origin asalnya dari negara asal India, purpose code, kemudian description of service, software development service for Q2 2025, delivery of customized SaaS solution, support and maintenance on cloud apps. Berarti ini software ini ya, yang dijual software ini. Amount 12.000, jumlah ya 12.000 US dollar. Yang dijual software ini. Payment term, nah ini dia syarat pembayaran. Net
30 days, 30 hari, 50% advance payment. Nah, ini kan 50%, dia diberi jangka waktu 30 hari. 30 hari dibayar dulu 50% ya. Advance payment ini berarti dibayar di depan 50%, sisanya dibayar maksimal 30 hari. Pembayaran dilakukan ke ABC Bank, kantor cabang Mumbai, account numbernya ini, nomor rekening, Swift kodenya ini. Nah ya, terus contohnya, contoh komersial invoice. Nah ini juga contoh komersial invoice yang lain. Nah, nanti bisa kalian baca-baca ya, pelajari. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya, banyak ini di Google juga banyak contoh-contoh komersial invoice ini. Nanti kita buat juga latihannya lembar kerja siswa. Nanti kita buat juga. Jadi Anda bisa mengisi ya, mengisi sendiri di kolom-kolom ini. Nah, di sini ada nomor item, description, ini barangnya apa, produknya apa, country of origin, negara asal, net weights per kilogram berat bersih, HS code, ini tarif ya, kode tarif berapa persen, quantity berapa banyak jumlahnya, unit price, harga per unit dalam dolar, kemudian total price ya, quantity dikali harga per unit, total price di bawahnya total good value. Kemudian insurance, biaya insuransi, biaya pengiriman berapa total yang harus dibayar ya, harga barang ditambah biaya asuransi dan ditambah biaya pengiriman menjadi total yang harus dibayar. Inilah komersial invoice ya. Komersial invoice adalah dokumen utama dalam ekspor yang dibuat oleh eksportir untuk importir. Isi utamanya adalah nama dan alamat eksportir serta importir, kemudian jenis barang, jumlah barang, harga barang, total nilai transaksi, syarat pembayaran, dan negara asal barang. Fungsi dari komersial invoice adalah sebagai bukti transaksi jual beli internasional. 2. Dasar penilaian biaya masuk oleh bea cukai. Dan yang ketiga, dokumen untuk pembayaran internasional, misalnya melalui bank. Dokumen utama yang kedua adalah packing list. Ya, packing list. Nah ini contohnya packing list ini. Ya, contoh packing list. Ini ada nama eksportirnya. Kemudian konsa ini nama pembelinya, importir. Kemudian di sini adalah export invoice number, nomor invoice. Bill of lading, nomor bill of lading, surat pengiriman, reference, dan ini by reference. Nah di bawah ini ada namanya method of dispatch, metode pengiriman melalui laut. Kemudian type of shipment, jenis kapalnya, jenis pengirimannya gimana. Nah ini akan kita bahas ya, method of dispatch dan type of shipment, kita akan bahas di bawah ini. Ini country of origin of goods, negara asalnya United States, dan country of final destination, tujuannya, negara tujuan adalah Australia. Baik, kita akan bahas metode of dispatch yang ini, melalui laut, dan type of shipment. Ini namanya tadi packing list ya. Nah, jelaskan arti method of dispatch dalam ekspor impor. Method of dispatch dalam kegiatan ekspor impor adalah cara atau metode pengiriman barang dari eksportir kepada importir melalui sarana transportasi tertentu yang telah disepakati dalam kontrak perdagangan internasional atau dalam sales kontrak. Secara sederhana, method of dispatch yaitu adalah artinya metode pengiriman barang. Pengertian method of dispatch adalah cara bagaimana barang dikirim
dari negara penjual eksportir ke negara pembeli atau importir, termasuk jenis transportasi yang digunakan dan proses pengiriman. Metode ini biasanya dicantumkan dalam dokumen perdagangan internasional seperti sales contract, commercial invoice, bill of lading atau airway bill, dan letter of credit. Tujuannya agar semua pihak mengetahui bagaimana barang dikirim dan siapa yang bertanggung jawab selama pengiriman. Jenis-jenis method of dispatch. Berikut beberapa metode pengiriman yang umum digunakan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, sea freight atau pengiriman laut. Sea freight. Sesuai dengan yang dicontoh packing list tadi, dia juga dari laut ya. Pengiriman menggunakan kapal laut. Ciri-ciri: digunakan untuk barang dalam jumlah yang besar. Kemudian biayanya relatif lebih murah, dan waktu pengiriman konsekuensinya lebih lama karena biayanya murah. Contoh barang CPO, batu bara, furniture, produk manufaktur dalam kontainer. Dokumen utama selanjutnya selain packing list tadi, yang ketiga itu adalah bill of lading. Oh bukan ya, dokumen utamanya daripada packing list bill of lading. Nah kemudian method of dispatch yang kedua adalah air freight atau pengiriman udara. Ya, gambar-gambarnya ya, pengiriman melalui jalur udara. Pengiriman dilakukan menggunakan pesawat kargo. Ciri-cirinya: sangat cepat, biaya lebih mahal, digunakan untuk barang bernilai tinggi atau mendesak, sifatnya mendesak. Pengiriman udara. Contoh barang elektronik, spare part, produk farmasi, obat-obatan, dan produk fashion atau baju ya. Dokumen utamanya yaitu airway bill atau AWB. Metode dispatch yang ketiga adalah land transport atau pengiriman darat. Pengiriman dilakukan menggunakan truk atau kereta api, biasanya digunakan untuk perdagangan antar negara yang berbatasan darat, contohnya Malaysia, Thailand, dan negara-negara di benua Eropa. Mereka perbatasannya adalah darat. Dokumennya yaitu CMR atau Road Consignment Note atau dokumen pengangkutan darat. Metode dispatch yang keempat adalah multimoda atau combined transport. Ya, jadi melalui laut, juga melalui udara, dan juga melalui darat ya, combine. Pengiriman menggunakan kombinasi beberapa moda transportasi. Contoh, dari truk terus ke kapal laut, kemudian pakai truk lagi. Kemudian dari truk ke pesawat, kemudian ke truk lagi. Contoh kasus, barang dari pabrik di Medan dibawa dengan truk ke Pelabuhan Belawan, kemudian naik kapal ke Singapura, kemudian diangkut lagi dengan truk ke gudang importir di Singapura. Dokumennya yaitu multimoda transport dokumen. Ini yang biasa terjadi ya, kombinasi. Contoh method of dispatch dalam dokumen ekspor.
contoh penulisan dalam kontrak atau invoice. Misalnya di sini method of dispatch by sea freight ya. Laut. Kemudian port of loading Belawan Port Indonesia, port of discharge tujuannya adalah Port Klang Malaysia. Artinya barang dikirim melalui kapal laut dari pelabuhan Belawan menuju pelabuhan Klang Malaysia. 4. Tujuan penentuan method of dispatch. Menentukan method of dispatch penting karena berkaitan dengan 1. Biaya pengiriman, 2. Waktu pengiriman, 3. Resiko kerusakan barang, 4. Dokumen transportasi, dan 5. Ketentuan Incoterms-nya atau tarifnya. Ya, harmonized code namanya kan. Tarifnya berapa persen. Kesimpulan, method of dispatch adalah metode atau cara pengiriman barang di dalam perdagangan internasional yang menentukan moda transportasi yang digunakan. Ya, apakah laut, darat, udara, atau kombinasinya. Nah, ini diagram alurnya ya. Dari pabriknya eksportir, barang masuk ke produksi dan quality control, barang diproduksi sesuai pesanan, kemudian di packing, barang dikemas dan diberi label ekspor, kemudian persiapkan dokumen ekspornya disiapkan, yaitu commercial invoice, packing list, sales contract, dan certificate of origin atau surat keterangan asal. 4. Barang dikirim ke pelabuhan. Barang dikirim menggunakan truk atau kereta api dari pabrik menuju pelabuhan. Setelah itu, custom clearance atau pemeriksaan oleh bea cukai. Dokumen yang diterbitkan adalah pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan pemeriksaan dokumen-dokumen ya. Jadi eksportir harus mengisi surat dokumen namanya pemberitahuan ekspor barang ke bea cukai. Kemudian setelah melewati dari bea cukai, pemeriksaan dokumen sudah selesai, mengisi PEB, maka barang loading ke kapal. Kontainer dimuat ke kapal di pelabuhan. Dokumen yang di sini yang harus diisi adalah bill of lading. Kemudian dikirim barangnya, kapal membawa barang melalui laut ya ke negara tujuan. Kemudian sampailah di pelabuhan negara tujuan atau negara importir. Kemudian import clearance atau pemeriksaan lagi bea cukai di negara importir. Itulah diagramnya ya, alur pengiriman barang. Ya, setelah tadi diperiksa oleh import clearance, pemeriksaan bea cukai, kemudian pembayaran bea masuk atau tarif atau pajak ya. Pajak import, kemudian pengiriman ke gudang importir. Selesailah barang dikirim ya. Nah, sekarang kita lanjut type of shipment. Dalam kegiatan ekspor impor adalah jenis atau bentuk pengiriman barang dalam perdagangan internasional berdasarkan cara pengiriman, jumlah pengiriman, dan cara pemuatan barang. Dengan kata lain, type of shipment menjelaskan bagaimana barang dikirim dalam suatu transaksi ekspor impor. Biasanya informasi ini dicantumkan dalam sales contract, letter of credit, bill of lading, dan commercial invoice. Yang pertama akan kita bahas yaitu shipment, pengapalan berdasarkan frekuensi pengiriman. Yang pertama namanya single shipment. Single shipment. Single shipment adalah pengiriman barang hanya satu kali dalam satu kontrak penjualan. Ciri-cirinya, barang dikirim sekali saja, biasanya untuk pesanan kecil atau satu proyek. Contohnya kontrak ekspor kopi, sebanyak 10 ton kopi dikirim sekali pengiriman dari Indonesia ke Jepang. Contoh. 2. Partial shipment.
Partial shipment adalah pengiriman barang yang dilakukan beberapa kali atau bertahap untuk satu kontrak penjualan. Ya. Partial shipment adalah pengiriman barang yang dilakukan beberapa kali atau bertahap untuk satu kontrak penjualan. Ciri-cirinya adalah barang dikirim lebih dari satu kali, biasanya karena jumlah barang yang sangat besar, kemudian dikirim secara bertahap. Contohnya kontrak ekspor tekstil sebanyak 100 ton. Bulan pertama dikirim 40 ton, bulan kedua dikirim 30 ton, dan bulan ketiga 30 ton, sehingga totalnya menjadi 100 ton dikirim selama 3 bulan. Partial shipment. Kedua, shipment berdasarkan cara pengangkutan. Yang pertama namanya direct shipment. Direct shipment. Direct shipment adalah pengiriman barang langsung dari pelabuhan negara eksportir ke pelabuhan negara importir tanpa transit. Nah, langsung tanpa transit. Contohnya dari Belawan Indonesia ke Rotterdam Belanda, contoh. Kemudian yang kedua transshipment. Transshipment adalah pengiriman barang yang harus berpindah kapal di pelabuhan transit sebelum sampai ke pelabuhan tujuan. Bapak ulangi, transshipment adalah pengiriman barang yang harus berpindah kapal di pelabuhan transit sebelum menuju ke negara tujuan. Contohnya, dari Belawan ke Singapura baru ke Tokyo. Barang dipindahkan dari kapal pertama ke kapal lain di pelabuhan Singapura, ya. Nah ini, berarti di Singapura dia dipindahkan lagi, ya. Nah gitu. Yang ketiga, shipment berdasarkan jenis muatan. Shipment berdasarkan jenis muatan. Yang pertama, full container load. Nah ini tadi yang dicontoh daripada di surat packing list tadi, ya. Adalah dia dikirim berdasarkan muatannya full container load. Artinya satu kontainer penuh digunakan oleh satu pengirim. Satu kontainer penuh digunakan oleh satu pengirim. Contohnya satu kontainer 20 feet berisi furniture untuk satu importir. Namanya full container load. Full container load. Yang kedua, less container load. Artinya, satu kontainer diisi oleh barang dari beberapa eksportir. Artinya, satu kontainer diisi oleh barang dari beberapa eksportir. Jadi gabung-gabung. Contoh, untuk eksportir A mengambil tempat 3 meter kubik, eksportir B 5 meter kubik, eksportir C 7 meter kubik. Totalnya ini berarti 15 meter kubik. Semua barang digabung dalam satu kontainer. Gabung-gabung gitu, ya. Karena mungkin barangnya sedikit, jadi harus bergabung supaya lebih murah. 4. Contoh penulisan type of shipment dalam dokumen. Contoh dalam letter of credit. Time of shipment-nya partial shipment allow. Ada yang contoh nih, apa itu artinya? Partial shipment allow. Kemudian transshipment not allow, port of loading Belawan, port of discharge Busan, Korea. Jadi type of shipment ini tipe pengirimannya itu adalah partial shipment allow. Jadi dibolehkan sebagian-sebagian dikirim, enggak semuanya. Kemudian transshipment enggak boleh. Pindah kapal enggak boleh. Nah, gitu ya. Transshipment tidak boleh, tapi pengiriman beberapa kali boleh dengan menggunakan kapal yang sama.
dari Belawan ke Busan, jadi nggak boleh ada transit. Nah, ini. Karena tadi transshipmentnya not allow ya, tidak boleh ada transit, tapi boleh dikirim sampai beberapa kali pengiriman. Nah, gitu. Itu maksudnya ya, partial shipment allow dan not allow. Artinya pengiriman boleh bertahap, tapi tidak boleh transit kapal. Kesimpulan, type of shipment adalah jenis atau bentuk pengiriman barang dalam perdagangan internasional yang menjelaskan bagaimana barang dikirim dari eksportir ke importir. Jenis utamanya adalah single shipment, pengiriman sekali, partial shipment, pengiriman bertahap, direct shipment, langsung tanpa transit, transshipment melalui pelabuhan transit, FCL atau LCL berdasarkan penggunaan kontainer, apakah full container load atau dari less container load. Nah, ini contoh daripada dokumen packing list ya, contohnya. Nah, ini yang lebih jelas lagi ya. Jadi packing list itu di sana ship date, tanggal pengapalan, sales order nomornya, order date, tanggal di order, kemudian email, carrier. Nah, ini perusahaan pengirimannya atau perusahaan pelayaran, FedEx Freight namanya. Ship from, dikapalkan atau dikirim oleh eksportirnya. Nah, ini sebutkan ya, apa nama perusahaannya, masih kosong ini. Kemudian alamatnya, kemudian kota dan postcode, nomor telepon, nomor fax, dan email. Ship to destination, dikirim ke tujuan. Siapa namanya, company name-nya, street address, city sama nomor kode pos dan telepon. Nah, ini contoh daripada packing list ya. Contoh sini isinya apa aja nih isinya, deskripsi produk, kemudian weight, berat, panjang, lebar sama tinggi. Nah, ini packing list. Packing list itu bagaimana pengirimannya itu atau pengemasannya ya, packing ya. Bagaimana pengemasannya? Dia ada aturan tersendiri ya, pengemasan barang ekspor itu. Ada aturan tersendiri, nanti kita bahas lagi lebih dalam ya. Di bagian pengiriman ya, pengapalan packing. Nah, ini ya, packing package ya, 1 sampai 9, produk A, produk B, 10 sampai 16, produk C, 17 produk D, dan yang ke-18 produk E. Kuantitinya, produk A 10, produk B 140, produk C 42, produk D 2, dan produk E 1. Dengan berat di sini ya, weights. Kemudian long kali weights kali height. Nah, ini volume ya. Produk A dan B itu 12 kali 12 kali 20. Produk C 12 kali 12 kali 12 inch. Nah, ini inch ya. Produk D 12 kali 12 kali 12, dan produk E sama 12 kali 12 kali 12. Nah, ya, inilah surat dokumen namanya packing list. Packing list adalah dokumen yang berisi rincian pengemasan barang yang diekspor. Isi dari dokumen itu yang pertama nomor kemasan, kemudian jenis barang dalam setiap kemasan, berat bersih dan berat kotor, jumlah kemasan, dan dimensi kemasan. Fungsi daripada packing list ini adalah untuk memudahkan pemeriksaan barang oleh bea cukai, memudahkan importir saat menerima barang, dan membantu perusahaan logistik dalam penanganan barang. Nah, dokumen yang ketiga ya, tadi commercial invoice pertama, kedua packing list, yang ketiga bill of lading ya.
Ini surat pengirimannya, ini surat jalan lah kita bilangnya. Bisa juga surat jalan ya. Jadi isinya itu nama perusahaan eksportirnya, nama, alamat, kota dan kode pos, kemudian nama importirnya atau pembeli atau konsaini, nama, alamat, kota dan kode pos. Kemudian third party freight charge bill tuh. Ini kalau ada pihak ketiga ya. Kalau ada third party itu kalau ada pihak ketiga yang membantu di dalam pengiriman barang. Nah, gitu. Di sini kalau tidak ada pun ini dikosongkan gitu. Kemudian ini nomor bill of lading number. Kemudian carrier name, apa nama kapalnya. Nah, ya. Kemudian freight charge term, berapa biaya ya. Prepaid bayar di depan, kemudian dibayar lunas, kemudian ini ada yang third party nih kalau ada pihak ketiga ya, third party. Nah inilah contoh daripada surat jalan tadi ya, bill of lading. Setelah barang naik di kapal, maka bill of lading dokumen inilah yang menentukan siapa pemilik barang yang naik di kapal itu ya. Jadi bill of lading ini nggak boleh hilang. Ya, setelah tiba di pelabuhan tujuan, barang hanya bisa keluar kalau menunjukkan pembelinya atau importir menunjukkan dokumen bill of lading ini. Baru barang bisa keluar dari pelabuhan. Nah, ini ada berapa banyak kuantiti, jenis, handling unit, package, kemudian ada beratnya berapa, commodity description, jenis barangnya apa. Nah, ya diisi ya. Nah, ini juga contoh ocean bill of lading sama dengan yang pertama tadi. Ini juga bill of lading. Bill of lading adalah dokumen pengangkutan barang yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran. Fungsi utama sebagai bukti penerimaan barang oleh perusahaan pengangkut, bukti kepemilikan barang, dan kontrak pengangkutan barang. Jenisnya, yang pertama Ocean Bill of Lading, pengiriman laut, kemudian Airway Bill, pengiriman udara. Dokumen yang keempat adalah Certificate of Origin atau surat keterangan asal. Certificate of Origin. Nah, ini contohnya ya, Certificate of Origin. Surat keterangan asal dari negara asalnya, ada lagi namanya surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Nah, ini Republic of Singapore, Certificate of Origin. Nah, ini contoh ya. Bagus nih ada contohnya langsung. Sini nama eksportir dan alamat. Reddington Distribution, Robinson Road. Bea Building Singapore ya eksportirnya. Importirnya Consignee, yaitu nama lainnya Consignee. Amara Technology Limit, Sakura Tower, Kemal Atatürk, Banani CA, Dhaka, Bangladesh. Nah ini importirnya dari Bangladesh. Departure date, pengiriman 22 Oktober 2020. Vessel name atau flight. Ini nomor ekspornya penerbangan ini ya. Nomor penerbangan berarti dikirim melalui udara. Port of discharge, pelabuhan tujuan ya. Pengiriman. Port of discharge, kayaknya ya tujuan ini Hazrat International Airport ya kan.
Jadi di Dhaka ya, kotanya ibu kota Bangladesh Dhaka, ini port of discharge tujuannya, kemudian country of final destination tujuan juga ya, negara tujuan Bangladesh. Country of origin of goods, negara origin of goods, dari asal barang itu ya, dari China, USA, Singapura. Nah, ini contoh ya, bolehlah dipelajari ya. Nah, di sini ada LC number, berarti ini secara LC secara hutang ya. Tertanggal 20 Oktober 2015. Nah, ini ya, ada nomor LC number. Ya, ditandatangani oleh aparat dari Singapura ini. Singapura in Union apa nih? Chamber of Commerce and Industry. Jadi ditandatangani oleh seperti kamar dagang ya, kamar dagang dan industrinya dari Singapura. Jadi sahlah barang itu memang berasal dari Singapura, begitu ya. Harus ada Certificate of Origin. Ini contoh selanjutnya, surat keterangan asal usul barang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, oh ini nama PT-nya, Borneo apa? Maju Jaya. Atas nama Francisca, jabatan direktur, alamat Jalan Kuripan nomor 2, Banjarmasin. Menjamin bahwa barang-barang yang kami suplai untuk PT Banua Jaya Mandiri Jalan Pramuka Banjarmasin untuk pekerjaan pengadaan distribusi jaringan listrik Desa Gumpa Merantik, Kecamatan Dusun Timur, berdasarkan invoice number tanggal 2 Desember 2016 berupa trapo 25 kV, ada yang 20 kV 400, nah ini sebanyak 1 unit. Nah, ini nama barangnya. Adalah benar berasal dari perusahaan kami sesuai dengan keagenan distributor yang kami miliki, 100% baru, asli, genuine, tidak palsu, tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Nah, ya. Kemudian demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tertanda Banjarmasin 2 Desember 2016, tertanda PT Borneo Maju Jaya. Direktur Francisca. Certificate of Origin adalah dokumen yang menyatakan asal negara barang yang diekspor. Di Indonesia biasanya diterbitkan oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin dan Dinas Perdagangan. Fungsinya menentukan tarif biaya masuk di negara tujuan ya. Jadi kalau dari Indonesia berarti 10% gitu ya. Sesuai dengan yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Trump kemarin. Kemudian fungsinya juga mendapatkan fasilitas perdagangan internasional. Kalau di Amerika kita dapat fasilitas ya, karena sudah teken perjanjian ya antar presiden. Dokumen yang kelima, dokumen ekspor adalah pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Ini biasanya di kantor bea cukai ya. Begitu barang masuk ke bea cukai diperiksa ke pelabuhan, maka harus mengisi pemberitahuan ekspor barang. Nah, ini contoh suratnya ya, pemberitahuan ekspor barang. Kantor Pabean KPU Tanjung Priok, jenis ekspor biasa, kategori ekspor umum, cara perdagangan lainnya, cara pembayaran lainnya. Kolom khusus bea dan cukai, nomor pendaftaran, tanggal. Eksportir, identitas NPWP 15 digit nih nomor NPWP eksportir. Nama eksportirnya PT Nipro Indonesia Jaya, alamat kawasan industri Surya Cipta, Surya Utama, Kuta Mekar. Nah, ini penerima IMED Medical Equipment, alamat Ban Cho Phuong, Kuan Tan Poho, Chimin, Vietnam. Nah, berarti Vietnam ya. Ini PPJK, pejabat perusahaan. Nah, ya. Kemudian pembeli Nipro Corporation, Honjo Nikita Osaka, Jepang. Data pengangkutan. Nah, ini ya. Inilah contohnya ya, contoh yang harus nanti diisi di bea cukai nih, kantor bea cukai. Nah, ya.
Ini ada data peti kemas. Jumlah peti kemas 0 kali 20 feet, 1 kali 40 feet. Nomor ukuran. Status peti kemas FCL berarti full container load ya, full container load. Nah, ya, yang kita pelajari tadi. Full container load. Status peti kemas. Pemberitahuan ekspor barang. Nah, ini juga contohnya ya. Eksportir, importir, penerima, identitas, nama, alamat, data pengangkutan, cara pengangkutan, nama sarana pengangkut, nomor pengangkut, bendera sarana pengangkut. Kemudian data pelabuhan, pelabuhan muat asal, pelabuhan muat ekspor, pelabuhan transit, dan pelabuhan bongkar. Dokumen pelengkap pabean, nomor dan tanggal invoice, jenis, nomor, tanggal, dokumen pelengkap, negara tujuan ekspor, dan seterusnya, dan seterusnya. Data barang ekspor, volumenya berapa, pos tarif, HS code, harmonis code, uraian jumlah dan jenis barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran terspesifikasi. Berat kotor, jumlah dan jenis satuan, berat bersih, perizinan ekspor, jumlah nilai FOB ini, free on board, berarti biaya barang sampai di kapal ya, resiko sampai di kapal, sampai barang dimuat di kapal, FOB ya, free on board. Custom declaration, nah inilah ya yang harus diisi ya, custom declaration. Ini kalau kita bawa barang ini ya, naik pesawat ya, kita mengisi inilah ini. Barang apa yang kita bawa gitu. Nah ini kan we are bringing, membawa, saya membawa. Animal, binatang, hewan. Fish and plant, including their product. Nah ini kalau kita naik pesawat dari luar negeri membawa barang, maka kita harus melapor di sini ya. Masih di atas pesawat, kita udah harus mengisi ini. Belum lagi mendarat ya, masih di udara. Ya, supaya bea cukai nanti memeriksa barang yang kita bawa apa, kemudian menentukan berapa kita harus membayar pajak atau cukainya. PEB adalah dokumen yang wajib disampaikan eksportir kepada bea cukai Indonesia sebelum barang diekspor. Isi dokumennya adalah data eksportir, data barang, nilai barang, negara tujuan, dan sarana pengangkut. Fungsinya adalah persetujuan ekspor dari pemerintah dan juga sebagai dasar pemeriksaan oleh bea cukai untuk menentukan tarif atau pajak ekspornya. Dokumen yang keenam adalah sertifikat asuransi atau insurance certificate. Nah, ini contohnya ya. Certificate of Marine Cargo Insurance. Nah, jadi kalau kapal terbakar, kapal tenggelam, maka akan di cover atau diganti oleh asuransi. Jadi ini nama jenis kapalnya Ocean Vessel ya, Maersk, ini nama kapalnya. Penang ya, nama kapalnya Maersk Penang. Voyage from Espana, Spanyol. Kirim dari Spanyol. Voyage itu tujuannya akan dikirim ke Bolivia. Contoh-contohnya ya. Nanti kita pelajari lagi lah ya, khusus untuk asuransi ini. Description of cargo, apa yang dikirim ini, faucet, shower head, shower itu apa ya, kamar mandi ya, toilet ya kan, valve and bathroom, accessories, HS code, ini nomor HS code-nya 84818011. Ya, jadi HS kode ini seluruh dunia sama ya. Ini contoh dari sertifikat asuransi. Ini lagi contoh keduanya. Marine Insurance Certificate. Ini Lagos. Lagos ini apa? Nigeria ya. Victoria Island, Lagos.
PF value 9.000 US dollar, sum insured. Wah. Nigeria ini kan, any approved steamers per Nigerian. Lagos tuh Nigeria ya, dari Nigeria. Voyage, dikirim ke China ini. Dikirim ke China. Ya, ini contoh sertifikat asuransi. Insurance sertifikat adalah dokumen yang menyatakan bahwa barang yang dikirim telah diasuransikan. Fungsinya melindungi barang dari resiko kerusakan atau kehilangan selama pengiriman, kerusakan atau kehilangan, dan sebagai syarat dalam transaksi internasional tertentu, misalnya CIF. Kesimpulan, dokumen utama dalam kegiatan ekspor meliputi yang pertama commercial invoice, yang kedua packing list, yang ketiga bill of lading atau airway bill, yang keempat certificate of origin atau COO, yang kelima pemberitahuan ekspor barang atau PEB, dan yang keenam adalah insurance certificate. Dokumen tersebut penting untuk administrasi perdagangan internasional, kepabeanan, pengangkutan barang, dan proses pembayaran internasional. Demikianlah materi daripada dokumen ekspor, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua.